Okay, we meet again pada part 2 dari penyampaian APA 7 edition. Jadi ini video kedua saya berkaitan dengan cara pengutipan dengan menggunakan APA edisi ke-7. Edisi ke-7 merupakan edisi terbaru. Jadi jangan lupa untuk selalu subscribe supaya tidak ketinggalan akan informasi berkaitan dengan penulisan karya ilmiah. Baik, ini merupakan kelanjutan dari cara pengutipan yang sebelumnya juga sudah saya terangkan. Berikut ini mengutip dari dua penulis yang berbeda. Jadi misal kita mengutip dari satu artikel yang ditulis oleh dua orang penulis, maka cara pengutipannya seperti yang bisa Anda lihat di sini. Research by Wegener and Petty 1994 supports bla bla bla. Jadi dimulai dengan menuliskan penulisnya dulu ya, dan baru ide yang kita kutip. Atau tidak menyebutkan nama penulisnya terlebih dahulu, kita sebutkan dulu kutipannya, baru terakhir kita menuliskan nama pengarangnya ya di dalam kurung ya. Nah, perbedaannya apabila kita menyebutkan nama pengarang atau penulis dari artikel atau buku yang kita kutip terlebih dahulu, maka ya kita menggunakan kata N atau kata dan. Wegener and Petty 1994 atau Wegener dan Petty 1994. Sedangkan apabila nama penulisnya kita tuliskan di belakang sekali setelah kita menuliskan apa yang kita kutip, maka kita menuliskan simbol dan untuk menghubungkan antara Wegener dan Petty. Jadi bukan menggunakan kata dan tapi simbol dan ya. Wegener simbol dan or simbol N Petty, 1994. Oke, bagaimana apabila penulisnya itu ada 3 orang atau lebih dari 3? Maka kita menggunakan kata et al. Ya, hati-hati ya. Sering terjadi kesalahan. Bukan at titik al titik, tapi at spasi al titik ya, at spasi al titik, kemudian dikasih koma dan baru dituliskan tahunnya 1993. Jadi Kernis et al 1993, maksudnya penulisnya ini, penulis pertama adalah Kernis, diikuti oleh kawan-kawannya. Ini kawan-kawannya si Kernis ini lebih dari 2 atau lebih dari 3 orang, biasanya begitu ya. Dan langsung ditulis Kernis et al 1993, walaupun kita mengutipnya di bagian pertama, karena kalau APA edisi ke-6 untuk kutipan pertama kita tidak boleh langsung menuliskan et al ya, tapi kita harus menuliskan kawan-kawannya dulu, misalnya Kernis, Budi, Wati, dan Tono 1993. Baru kutipan yang kedua yang masih menggunakan kutipan Kernis, Budi, Wati, dan Tono, baru kita tuliskan Kernis et al. Tapi kalau untuk APA 7 edition langsung ya, ketika pertama kali mengutip dari sumber Kernis dan kawan-kawan ini ya memang langsung kita tuliskan Kernis et al. Atau Kernis DKK ya, kalau bahasa Indonesia Kernis DKK titik koma 1993 dalam kurung. Itu apabila kita menuliskan
apa yang kita kutip dulu ya, dan diakhiri dengan nama penulisnya. Nah, ya, bisa juga di awal ya. Kernis et al. 1993 suggest that. Kernis dan kawan-kawan 1993 berpendapat bahwa, ya boleh juga seperti itu. Oke, masih untuk kutipan dari sumber yang ditulis oleh 3 atau lebih penulis. Ya. Nah, terkadang ya ada sumber buku atau artikel yang ditulis oleh 2 orang nama yang sama, namun nama berikutnya berbeda. Seperti ini kita perhatikan. Ya, ada 2 sumber di sini ditulis di tahun yang sama dan ada 2 nama yang sama. Ada John Smith yang sama kan? Yang sumber resmi yang kedua John Smith juga. Yang berbeda adalah nama yang di belakang Smith. Untuk referensi pertama ada John Smith, Liu, Huang, and Kim. Untuk referensi yang kedua John Smith, Ruiz, Huang, and Stanton. Nah, apabila kita langsung menuliskan Jones et al. 2020 atau Jones dan kawan-kawan 2020, itu akan menimbulkan ambigu. Karena Jones dan kawan-kawan yang mana? Apakah yang ada Huang dan Kim? Apakah yang ada Ruiz, Huang, and Stanton gitu kan? Nah, jadi untuk menghindari keambigu, maka ya cara menuliskan kutipannya adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini, kita tuliskan nama yang sama dulu. Jadi ada 2 nama yang sama, ya, Jones and Smith. Begitu juga referensi yang kedua, Jones and Smith. Kemudian kita tuliskan nama yang membedakan antara kedua referensi tersebut. Nah, jadi Liu di sini kan yang nama ketiga untuk referensi pertama, dan Ruiz nama ketiga untuk referensi yang kedua. Itu sudah mulai membedakan antara kedua referensi ini. Baru selanjutnya dituliskan et al. Seperti biasa, et al. titik koma 2000 atau DKK titik koma 2020, DKK titik koma 2020. Nah, terkadang kita ingin mengutip sumber namun tidak diketahui penulisnya itu siapa. Ya, itu halal ya buat dikutip. Nah, jadi bagaimana cara mengutipnya? Ya, di dalam teks yang kita kutip, setelah kita menuliskan apa yang kita kutip, ya, maka kita bisa menuliskan judul artikel atau judul paper atau judul buku atau judul laporan yang kita kutip. Namun tidak perlu semuanya, cukup 2 kata pertama dari judul tersebut. Contoh ya, a similar study was done of students learning to format research paper. Ini yang kita kutip ya. Ada beberapa studi yang dilakukan, ada studi yang serupa yang dilakukan oleh para siswa ya, yang sedang mempelajari format laporan penelitian. Nah, kutipan ini dikutip dari artikel yang berjudul Using Citations. Di sini ada tanda koma. Kenapa ada tanda koma? Karena sebenarnya judulnya masih lebih panjang lagi dari ini. Jadi hanya 2 kata pertama saja. Using Citations, koma, terus 2001. Ya. Nah, perhatikan penjelasan saya berikutnya bahwa ya, apabila judul buku dan judul laporan, maka ya tulisannya harus dicetak miring. Ya, namun apabila yang kita kutip itu adalah artikel atau mungkin bagian bab dari buku atau mungkin halaman web, maka
kita tulis judulnya dalam tanda kutip seperti contoh yang saya kasih ya. Nah, tetapi di dalam daftar referensinya, kita cukup menggunakan kata anonymous. Ya, anonymous itu dianggap sebagai nama penulisnya. Nah, terkadang kita juga bisa kemungkinan mengutip dari tulisan yang ditulis oleh suatu organisasi. Ya, maka boleh ya kita menuliskan referensinya, ya, nama pengarangnya ditulis dalam bentuk nama organisasinya. Misalnya ini ya, according to the American Psychological Association. Nah, American Psychological Association ini adalah nama suatu organisasi. Ya, jadi langsung saja ditulis nama organisasinya, kemudian tahunnya tahun berapa, dan langsung apa yang mau dikutip penjelasannya. Nah, apabila nama organisasi tersebut bisa kita singkat, namun kita mungkin mengutipnya lebih dari sekali, maka untuk kutipan pertama Anda tuliskan dulu kepanjangannya ya. Jadi Mothers Against Drunk Driving disingkat MADD 2000. Nah, untuk kutipan yang kedua kita masih mengutip sumber yang sama dari MADD ya. Kita cukup menuliskan MADD saja, tidak perlu ditulis lengkap lagi Mothers Against Drunk Driving tersebut ya. Oke, berikutnya terkadang kita menuliskan suatu konsep, namun konsep tersebut berasal dari atau mungkin kita mendapat inspirasi dari lebih dari satu sumber, lebih dari satu artikel, lebih dari satu buku. Maka ya, cara menuliskan referensinya berdasarkan urutan abjad, alphabetically order ya. Jadi di sini kutipannya didapat dari Burnt 2002 beserta Harlow 1983. Ya, jadi berdasarkan urutan abjad tentu Burnt karena mulai dari huruf B ya, Burnt, 2002 semikolon titik koma, Harlow, koma lagi 1983. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Nah, apabila kita mengutip suatu konsep dari dua buku atau dua artikel yang ditulis oleh penulis yang sama, namun ya tahun terbit artikelnya berbeda. Satu ditulis di tahun 1995, yang satu lagi ditulis di tahun 2002. Nama penulisnya sama, Smith. Ya, maka cara menuliskan referensinya di dalam kutipan teksnya, Anda kutip dulu teksnya, diakhiri dengan menuliskan nama pengarangnya, Smith, N.D.1995 untuk tulisan yang pertama. Kemudian dilanjutkan tulisan yang kedua, 2002. Ya, kemudian koma lagi Impress. Impress ini maksudnya penerbit ya, penerbitnya pasti berbeda. Ya, jadi 2 tahun yang berbeda diurutkan mulai dari tahun yang lama dulu, tahun 1995, baru dilanjutkan ke tahun yang baru, 2002. Oke, nah terkadang ada juga penulis
yang memiliki nama terakhir yang sama. Ya, jadi kita mengutip suatu konsep dan konsep tersebut terinspirasi dari dua sumber ya yang ditulis oleh dua orang berbeda, namun dia memiliki nama akhir yang sama. Ya, maka dimulailah dulu dengan ya nama depan yang inisialnya berdasarkan urutan alfabet. Jadi di sini E. Johnson, huruf E duluan kan, 2001, baru L. Johnson, 1998.